Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'in ila yaumiddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa an-nasir lil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah yang Allah hormati, pertama kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali di majelis ilmu kita ini. Mudah-mudahan kehadiran kita, berkumpul kita di tempat ini mendatangkan rahmat bagi kita sekalian dan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Juga salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para kerabat, keluarga, sahabat dan pengikut beliau yang setia hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sekalian rahimakumullah, masih kita berkaitan bicara tentang masalah sifat khauf dan raja. Jadi sifat khauf dan raja ini tatkala kita dalam sakit, maka hendaklah dilebihkan harap kita kepada demikian daripada takut. Kalau dalam keadaan normal, sehat kita, itu seimbang antara takut dan harap. Takut dengan Allah, mengharap rahmat Allah. Nah, ketika kita dalam keadaan sakit, apalagi sakit yang dianggap memiliki penyakit kronis, obat itu sehibar menahan sakit, maaf pihak ada. Memang kan yang itu bang sifat obat itu. Nah, jadi sifat obat asli itu adalah obat untuk menghilangkan sakit, kadang menyembuhkan penyakit ada. Nah, yang menyembuhkan Tuhan. Istimewa pula tatkala kita hampir mati atau sakaratil maut. Nah, ini. Maka hendaklah kita sabarkan daripada sakit tersebut sambil mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab waktu itu kalau kita takut, kita makin drop, ibarat drop. Jadi harus memiliki lebih harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah hidupnya kadanya tuh karena itu di luar nah, jadi orang garing menurang garing itu daerahnya rasa sigar ulang awak. Anjir tolak berarti kan karat-karatnya. Nah, bila orang garing di elahnya pasti minta doakan mudahan ulun lakas sembuh ya, itu kan dan kita yang mengelangi pun disuruh macam itu mendoakan berbayarnya lakas sembuh penyakitnya. Kada disuruh mendoakan mudahan lakas mati itu boleh. Nanggaring kalau boleh juga tak lakas mati kalau ya hari sakit karena sudah kada ada harapan lakas mati aja. Kada boleh itu namanya putus asa. Nah, ini di dalam kitab Datuk Kalampayan di waktu sakaratil maut inilah yang diharapkan jazbah kita. Jadi nang
hilang rasa diri kita tuh hanya ingat kepada Allah aja, itu sebenarnya yang diharapkan. Jadi jazbah itu adalah perasaan yang hilang secara basariah, secara kemanusiaan, yang ada hanya ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya, yang disuruh harap tadi. Kepada siapa yang kita harap? Yaitu Allah. Paling tidak benar artinya kalau toh juga kita kada sembuh, kada panjang hidup kita, tapi ketika kita sakaratul maut kita ingat lawan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau melihat di kitab Datuk Kalambayan Kanzul Ma'rifah itu, pemakaian ilmu ma'rifat hakikat itu nantinya diharapkan di ketika sakaratul maut. Itu nahiyanya tuh. Oleh situ, kalau kita semasa hidup ini sudah tawa ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa taala, nah diharapkan waktu sakaratul maut itu juga. Jadi bila kita di waktu hidup ini sudah ada hawas, mungkin naik karena waktu sakaratul maut. Dan berbanyak-banyaklah istighfar, artinya meminta ampun dan taubat kepada Allah Ta'ala daripada sekalian dosa, dan mengharap-harapkan akan rahmat Allah dan ampunannya, serta kita serahkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Nah, kan ada kalau ingatan lain, warung yang dinyatakan lagi, toko yang dinyatakan lagi, anak bininya lagi. Nah ada minta ampun lawan Tuhan, bertobat lawan Allah Ta'ala, mengharap rahmat Allah, mengharap ampunan Allah. Tidak lagi. Terus memikirkan yang lain lagi. Tunjuki anak sudah atas deh, jadi istighfar bahaya, mudahan anak pian ingat lawan Allah Ta'ala nya. Karena bapak anaknya itu motor sudah diservis juga kan ya. Ini katakan seorang yang hengat harus memikirkan bisa ini kan akan nyerpisakan motor tuh. Sudah baik kemarin diserpisakan ya kendaraan itu. Nang sebutinya bang sudah belum ya. Masih mikirkan itu banyak mana isi kendaraan. Jadi hidupnya hanya arwah bahar guru dari nang mana nang waktu hidupnya nang rancak diingatnya, waktu sakaratul maut nih tujuannya nang diingatnya tuh. Nah, ini nang ditakutkan. Ya nang biasa kenapa orang belajar ma'rifat itu supaya karena kita biasa ingat lawan Allah, waktu sakaratul maut pun ingat kepada balikannya kita ketemu itu. Bila hari-hariannya nih enak, nah lupa lawan Tuhan, waktu sakaratul maut ketemu tujuannya. Maka ini finish kehidupan. Nah, bila sakaratul mautnya itu lalai dengan Allah Ta'ala, selesai dah. Nah, kejangan menghadapi penyakit aja lah kita. Su'ul khatimah. Kan kemarin sudah yang Nabi man lazimal istighfar, barang siapa yang melazimkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, maka Allah akan menjadikan setiap kesempitannya itu akan didatangkan Tuhan jalan keluar. Kan sempit kalau di luar sana Tuhan akan keluar segala permasalahan. Wa min kulli hammin faraja, dan setiap duka kita nang gundah bulanah atau hati nang kada nyaman apa-apa, hati nang mengganggu kita, farajan dihilangkan Tuhan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, dan Allah akan memberikan karunia rezeki dari jalan yang kada diduga-duganya. Istighfar. Sudah juga goreng istighfar, goreng sipu sekali ya benda.
1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari, 1000 sehari. Nah, 21 hari kamu sudah pindah ada perubahan. Kamu itu aja, bayang-bayang gitu aja. Nah, istighfar itu kadang merubah nasib. Jangan berpegang lawan istighfar. Kita berpegang dengan Allah. Lalu guru hadap kita, kenapa disuruh beristighfar? Memegang janji Allah. Ujar Nabi, janji Allah bila orang beristighfar, janjinya Allah, kesulitan hidupnya diluaskan. Kan itu Allah, janji Allah. Bukan berpegang lawan astagfirullahnya, jangan. Itu sama aja lawan syirik juga. Kita ikuti istighfar, kita ikuti Allah Ta'ala. Paham ya kalau lah? Sama orang mengamalkan surah Waqiah, ada sing subihannya 41 kali, sudah aja. Yang kita pegang itu jangan surah Waqiahnya. Ya Allah, kan dia Nabi barang siapa baca surah Waqiah, maka Allah akan mengkayakannya. Kan janji Allah, pegang itu aja. Memegang janji Allah itu lebih beradab daripada kita berharap dengan Waqiah. Waqiah itu sekedar surah aja. Jadi jangan terpegang bacaan lah. Terpegang bacaan. Ayat 1000 dinar. Yalah. Bilang baca 1000 dinar itu 7 kali ya sugih ya. Kada sing sugihan. Kan jalannya berpegang lawan ayat. Kada berpegang lawan Allah yang menjanjikan. Nah, itulah. Jadi kenapa ada mungkin hadap kita lawan Tuhan belum benar. Lalu tak tunda janji itu. Ikam kan berpegang lawan aku ya Tuhan, ikam berpegang lawan ayat. Berpegang lawan ayat. Dan kita sungguhkan pula qadar kejadian diri pada 5 perkara. Nah, ini perhatikan betul. Diri kita ini terjadi dengan 5 perkara. 1, sangat berkehendak kita kepada Allah Ta'ala. Nah, inilah berkehendak kepada Allah Ta'ala. Sangat berkehendak. Kita kalau kadang kata kawan siapa lagi, Allah Ta'ala aja lagi. Yang kedua, sangat lemah sifat kita. Lemah sifat kita. Kalau diri merasa lemah berarti mencari orang yang kuat yang lah. Nah. Yang ketiga, sangat doib diri kita. Doib kekurangan. Ada sempurna. Berarti kita mencari orang yang sempurna untuk menyempurnakan kebaikan kita. Yang keempat, sangat hina diri kita daripada banyak celah dan kekurangan diri kita. Akui kita ini banyak kecelakaan. Nah, oleh sebab itu ajaran husnuzon itu kita husnuzon dengan orang lain. Betul? Tapi kita suudzon dengan diri kita. Jadi memandang orang lain itu baik beratan orang, tapi pandang diri kita paling buruk daripada orang lain. Jangan terbalik. Seorang paling baik, kurang paling buruk. Nah, kalau ujub lawan sombong aja deh, kan langsung. Terbalik kita. Nah, jadi menantang nembak itu jangan nembak orang, tembak seorang. Nah, jadi bila kita mengakui diri kita buruk, maka kita husnudzon berarti lawan orang lain. Menganggap orang lain baik, jangan tolak. Bila kita menganggap diri kita baik, berarti jelas sudah kita itu suudzon dengan orang lain. Memodal itu aja lah.
Yang kelima, hendaklah kita sunyikan hati daripada sekalian khawatir coba iblis. Khawatir itu apa? Kalau pina-pinaan busiah yang itu namanya khawatir namanya. Gretek hati nang kada pasti benar. Jadi gretek hati itu sebenarnya hal nang kada pasti. Cuma lo dianggap kuburan. Kalau pina aja, nah itu kalau pina aja, airnya monjok 10.000, kalau pina dapat 1 miliar. 10 tahun dapat arisan 10.000 tuh arisan dapat kan kalau pina itu khawatir, kata jelas nyata ada. Dan demikian juga hal-hal yang sifatnya khawatir daripada sakaratil maut. Nah, jadi tegasnya lah dalam menghadapi khawatir tipu daya setan dan sakaratil maut itu kuncinya adalah ma'rifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila hati kita ingat lawan Allah, iblis terus mengganggu. Bila kita ingat dengan Allah, rasa sakit kita waktu sakaratul maut kada terasa. Kenapa? Kan kita berdoa, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Nang menyamankan itu siapa? Bacaan Allah Ta'ala lah. Kan kita berdoa lawan Tuhan, kalau Tuhan menyaman. Bujur sakaratul maut itu sakit. Tapi kalau mengolah sakit itu menyamankan, terasalah sakitnya. Sama ketika kita orang beriman menuju siratul mustaqim. Bujur siratul mustaqim itu di bawah neraka. Terbentang di bawahnya neraka. Halusnya menajam, lebih halus daripada rambut. Lebih tajam daripada pedang. Tapi Allah yang menjadikan itu ketika orang beriman itu menjajak titian siratul mustaqim, ada kacang yang disebutkan tadi Allah rubah kacang jalan raya. Merasalah betitik gunul mana jalan raya. Ini seperti itu kan. Jadi kita jangan mikirkan itu. Kamu mikirkan, kau juga kalau itu nara khawatir nara. Kalau pina, jadi hidup kita ini kalau pina itu mengolah kita lalu ada yakin lawan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hendaklah semata-mata sabar kita dalam keadaan sakit daripada hal yang demikian itu. Maka tetap harap hati kita. Itulah yang disebut raja tadi. Kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi harapan sebutnya lagi sama ketika orang lamnas di tengah laut, sekarang harap lagi tuh. Apa kadang-kadang orang bunyinya, ada kelihatan pucuk layarnya. Ya, siapa lagi diharap? Ikan lumba-lumba. Ada terasa kita akan diharapkan Allah Ta'ala. Nah, sama ketika serta jangan ada kata lain daripada menyebut kalimat La ilaha illallah. Nah, adalah jadi kuncinya La ilaha illallah itu ma'rifat kepada Allah, yaitu keyakinan La mawjuda illallah. Kata dalam ini wujudnya Allah. Diri kita ada wujud, alam semesta ada wujud, nang wujud hanya Allah. Kawan itu sakaratil maut tadi, wah husnul khotimah. Kenapa? Nang ada ingatannya hanya kepada Allah.
Anda pakainya di situ kalau tak. Nah, kan coba kita ada pelajaran hidup ini ma'rifat lawan Allah Ta'ala. Kita pakai waktu sakaratul maut. Ada pernah lalu ada di pikiran kita tuh, nah, bakal sakaratul maut apa? Apa yang biasa kita gaul itu bang masuk ke memorinya. Itu kena keluar waktu sakaratul maut. Nah, bila hidupnya tuh saban harian siang malam membiharaku ban aja, tolak ban, dijualan ban, kalau kisah siang malam. Kalau tekan nama ranyaunya tuh ban dirinya. Nah, berarti ingatannya itu. Kalau sampai sakaratil mautnya itu waktu menghembuskan napas yang terakhir yang diingatnya bukan Allah Ta'ala, kau sudah jatuh. Nah itu yang ditakutkan tuh. Jadi ingat akan mana? Jadi kenapa kita belajar tauhid? Kenapa sampai ke maqam yakin hakikat dari ma'rifat? Karena kepentingan itu nanti finish kehidupan kita tuh. Jadi kita tuh kalau Kanzul Ma'rifat itu kitabnya tipis cuma 14 halaman. Nah, cuma isinya itu cuma gasan sama waktu sakaratil maut kita. Kadang lagi dijual orang tuh. Cari jaminan dasar kadang lagi. Nah, jura-jura memang perada ya kalau jura. Nah, kenapa ya? Karena kita perlu mengkaji itu. Nah, lalu barangnya ada dalamnya. Nah, dan hendaklah kita ingatkan segala pengajaran guru kita yang sempurna. Nah, ada. Jadi waktu menghadapi sakaratil maut yang kita ingatkan mana pelajaran guru-guru kita. Nah, kita pernah belajarnya kami kan apa? Pada makrifat kita kepada Allah. Jadi nang akan terungkap di sini ini menghadapi sakaratul maut ini makrifat saja lagi. Kan berarti kita harus mencari guru makrifat. Dan kada kesana. Wah, ketinggian ini udah pelajaran. Kada tinggi kesan mati ini, kesan sama mati. Awaludin ma'rifatullah. Permulaan belajar agama itu sebenarnya mengenal Allah. Karena bila tidak sah mengenal Allah Ta'ala, ibadahnya kada sah juga. Lawan Tuhannya yang kada tahu kan bagi ibadat lawan Tuhan, tapi ibadat lawan Allah Ta'ala. Nah, tahu lah sih, tahu mana? Ngapa kisah? Anda jangan ya. Kada tahu aku aja. Janganlah berubah etikat kita itu dan makrifat kita akan Allah Ta'ala tatkala hampir sakaratil maut. Daripada etikat kita dan makrifat kita tatkala hampir sakaratil maut, hampir mati, yaitu la ilaha illallah. Jadi ternyata itu yang dibawa pertama kali kalimat ini oleh Rasulullah di Mekah, la ilaha illallah. Ternyata kehabisan kehidupan manusia, la ilaha illallah. Awaludin ma'rifatullah, la ilaha illallah. Akhir kehidupan ma'rifatullah, la ilaha illallah. Cocok kalau lah. Nah, itu kata kunci namanya. Kita nih masuk rumah supaya rumah tak kunci. Lawangan kita masuki kunci lah. Tak kunci artinya. Nah, kenapa jadi ini yang menjadi acuannya?
karena beberapa hadis yang menyebutkan kelebihan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lakinu mautakum la ilaha illallah. Hadis riwayat Muslim. Jadi Muslim ini sudah diakui standar kesahihannya. Bukhari Muslim itu standar sudah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Jadi lakinu mautakum la ilaha illallah. Ajarilah oleh kamu akan mereka yang hampir mati daripada kamu akan kalimat la ilaha illallah. Nah, ada lagi ajarin rukun wudu, basuh niat, basuh muha, ada lagi itu lagi ada. Sembahyang ada lagi. Tadi itu lagi yang cuma diingatkan la ilaha illallah. Tiga kuncinya aja lagi. Fa innahu ma min 'abdin yaqtimu lahu biha 'inda mauti illa kanat zadahu ilal jannah. Bahwasanya seseorang hamba apabila di akhir kalimahnya mengatakan la ilaha illallah, melainkan surga yang didapatnya. Nah, itu janji naranya, janji Allah. Janji Allah bila orang akhir kalimat yang diucapkannya la ilaha illallah, surga. Apa ini? Kuncinya yang ma'rifat tadi. Bila orang ma'rifat dengan Allah, pasti ada rekaman la ilaha illallah. Bila orang kada ma'rifat dengan Allah Ta'ala, pasti apa rekaman? Dan prosesornya rusak, kebanyakan aplikasi masuk, lalu terhapus la ilaha illallah. Kita kan diciptakan dari roh. Awak kita ini kan awaknya ketika roh itu dipindah Tuhan ke dunia, ya Allah untuk hidup di dunia diolahkan Tuhan awaknya sama awak roh nih. Nah, sebelum roh ini ba'awak, alastu bi rabbikum ya Tuhan, bukankah aku nih Tuhan kalian? Qalu bala syahidna. Semua roh itu menyatakan kebenaran bahwa Allah itu adalah Tuhan. Jadi kalimat la ilaha illallah secara maknawi sudah ada di alam roh. Alam roh. Nah, jadi harusnya tuh awalnya Allah, akhirnya pun Allah. Lagi sabda Nabi, afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dikeluarkan oleh Turmuji dari Umar bin Su'aib, dari bapaknya, dari datuknya, bahwa Nabi SAW telah bersabda, khairud du'a du'a'u yaumi Arafah wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Itu asal hadis itu. Nah, sebaik-baik doa yaitu doa hari Arafah, dan sebaik-baik aku kata dan para nabi-nabi adalah la ilaha illallah. Jadi aku je nabi lawan nabi-nabi yang lain, la ilaha illallah. La ilaha illallah itu adalah kalimat ma'rifat Arabnya. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maqala la ilaha illallah fi akhir kalamihi minad dunya dakhalal jannah."
Diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Mu'az radhiyallahu anhu berkata ya bahwa Nabi bersabda, "Man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah." Jadi jar Nabi, barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah pada akhir kalamnya dari dunia, artinya waktu sekaratul maut, yang diucapkannya adalah la ilaha illallah dakhalal jannah. Janjinya apa? Dia masuk surga. Ternyata mau masukkan surga itu mana? Janji Allah bila mengata la ilaha illallah, dijanjikan oleh Allah dia masuk surga. Jadi bukan la ilaha illallah masukkan surga, kata Allah berjanji bila dia mengata akhir kalamnya di waktu di dunia, meninggal dunia, Allah janjikan masuk surga. Berarti yang masukkan surga siapa? Allah. Nah bukan la ilaha illallah Allah. Allah itu pegang lawan kalimat caranya. Pada pegang lawan Allah Ta'ala. Nah, itu jadi perlu kata-kata para ulama hukama ini dipegang. Jadi biasanya sama kita lawan wali nih. Kita jangan berpikir sedikit supaya aku nih cinta lawan wali maran sidin itu tertanam di dalam hatiku. Kenapa dah? Si bertetangga kadang untuk Allah Ta'ala kadang sekedar kita mencintai wali, mengagumi wali. Yang bagusnya jaga guru apa? Usahakan supaya nama kita tertanam di hati wali. Camangka kita bakal lakukan supaya wali itu cinta lawan kita, peguruan itu ingat lawan kita. Karena apa? Hati para wali itu dipandang oleh Allah. Nah ada ngaran si Ano itu kisahnya. Amun nang kita ingin kita aja sebar gitu. Bagus-bagus saja, tapi idealnya macam itu. Tanamkanlah supaya kita ini dicintai oleh wali, sehingga nama kita tertulis di hati wali tersebut. Maka pandangan Allah ke hati wali tersebut ada nama kita. Itulah diberi Tuhan rahmat, lalu kita dapat rahmat. Bukan karena wali itu ada di hati kita lalu kita dapat rahmat. Kan beda kalau lah pemahaman kita lawan Tuhan. Jangan kita rancak salah paham Pak. Nah, maka orang bilang dakhalal jannah ini pada kesudahan kata di dalam dunia masuk surga, air masuk surga dakhalal jannah itu nah bighairi hisab, dengan tiada dihisab. Jadi berarti menjuur jalan masuk kada pemeriksaan. Berarti barang siapa mengata la ilaha illallah di akhir kalamnya di dunia, maka dia masuk surga tanpa diperiksa. Itu jadi. Nah ini adalah di waktu-waktu kita saat ini. Nah ya kita pakai apa ya? Ma'rifat tolak. Nah mudah-mudahan kita kecil itu. Jadi kita oke garing, sakit garing, kita terpangsar lawan penyakit, tapi hati kita ada sakit. Hati kita senang karena apa? Musyahadah lawan Allah. Nah, selalu dengan ingat lawan Allah. Nah, itu sama orang jazbah kenalannya, orang jazbah. Orang yang dihilangkan Tuhan kesadaran basyariahnya diganti dengan akal yang bangsa robbani. Ada lagi sifat kamu jangan dikibitnya ada rasa sakit lagi. Dihilangkan Tuhan. Dia sendiri kada sadar terhadap dirinya.
Jaka boleh-bolehan misalkan telah. Cuma Tuhan laisa kamitslihi syai'un. Nah, ini tukang dalang lah, memutar wayang lah. Dihamputakan sidin wayang itu ketahui sakit lah wayangnya. Wayangnya sakit kan? Kenapa? Wayang aja kalau namanya tuh orang ketahui rasa. Aku nih wayang aja. Jangan orang sakit Cuma Allah tuh laisa kamitslihi syai'un. Ya Allah. Jadi pakaian arwah guru tuh Syekh Abdul Rahman Siddiq nama as-sopat itu sini mana itu kalau belajar ilmu ma'rifat tanda bulik memisalahkan Tuhan itu karena kawan Tuhan kan kalau ada misalnya tuh Bang laisa kamitslihi syai'un Bang. Cuma kita memisalkan tuh mendekatkan paham aja, memahamakan. Baca para wali-wali itu masalah hubungannya. Perpanjang mata Jepang ada di Makkah aja karena merasa sini tak Makkah situ. Lalu ada namanya wali jajab. Nah jadi kalau wali jajab itu kita menghadapi kadang kawan yang mikir mau kami sendiri betul-betulnya ai sidin jangan merasa kisah wali jajab juga di luar kesadaran. Ya tadi sama wayang dijatuhkan orang Betawi sakitlah wayangnya. Amun wayang itu sakit, berarti wayang itu hidup benar. Terus itu ya Nabi mutu qablaan tamutu. Matikanlah dirimu sebelum kau mati. Artinya belajar mempanahkan diri sebelum panah wujuran. Matikan diri kamu, apa diri itu? La qadirun, la muridun, la ilmun, la alimun, la hayyun, la wasirun, la mutakallimun. 7 sifat itu nah. Kadang aku kada suasa, aku kada bakah tak mati kalau tuh. Apalagi nang la hayyun, aku kada hidup, kada mati dah. Nang qadirun Allah, nang muridun Allah, yang alimun Allah, yang hayyun Allah. Maulah kedua. Ada maulah. Nah, itu cara itu datang apa yang menjadi di kita. Cara mematikan diri itu meyakinkan bahwa diri kita ini la qadirun, la muridun. Nah, itu jalan juga untuk ma'rifat kepada Allah. Nah, oleh situ awal permulaan itu man arafa apa aman arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang kenal dirinya maka dia akan kenal Allah. Bila kenal dirinya ini lemah berarti kenal yang kuat itu Allah. Bila kenal dirinya ini kada sempurna, ada sempurna Allah lah. Dhaif berarti yang sempurna Allah. Itu nang man arafa nafsahu itu membubuhan nang kelas mana itu mau nafsirakan menandak kenal Tuhan ya. Lihat aku ya, lihat dirimu. Maka ada lain Tuhan berikum aja. Oh nanya juga pada binian bilangnya boleh ke rumah jangan beri makan. Nah, jangan diberi ini itu jangan diberi. Kenapa? Tuhan, maulah Tuhan makan minum tak. Tuhan kadang makan, Tuhan kadang minum tak. Ibarat itu malam yang aja diunjukin itu. Kenapa? Tuhan kadang beranak tadi peranakan. Busia kamu Tuhan manun dan ini bos dapat jangan beranak berarti anak dan anak Tuhan berarti hanya tertawa. Ini kadang-kadang gagal paham itu nang perlu. Oleh itu perlu berguru ini tuh. Nah, ada orang menurut paham atau guru nang dolun mudilun sesat sini sesat membawa orang sesat juga. Oh saya
Orangnya kadang alih guru ngajengnya sama pakai lagi ya. Nah, tahu etika itu harus dari keyakinan sendiri. Guru itu membimbingkan jalan seperti jujur, jujur. Tapi kalau itu datang dari diri sendiri. Nah, yang perlu benar, ingat-ingat di sana. Kalau kita dalam sakaratil maut, ingat-ingat di sana. Pikir imannya daripada percobaan iblis. Nah, ini beratnya. Di saat permotan itu pakainya, karena ternyata iblis itu lebih gencar menyesatkan ketuhananku di waktu sakaratil. Akhirnya engkau ada orang pada bilang ada orang pada haro kalah budaya. Tapi kalau ketika sakaratul maut sampai lagi belajar long guru lah, sampai lagi ke majlis taklim lah, sampai lagi bila ketika itu kosong dirinya, bisikan iblis masuk, sudah selesai dah iblis. Nah, ini nanya menang tuh iblis. Tatkala datang iblis itu kepada sakaratul maut dengan membawa piala. Kalau piala itu dulu model berbentuk panon ceret, kalau piala yang panjang dan isinya arak, serta menyerupakan dirinya si iblis itu seperti ibu bapaknya. Jadi jangan guru dari iblis itu kan waktu sekarang datang menyerupa menjelma model kita, model guru kita, orang-orang yang kita cintai, kita sayangi, kita turuti. Sebutin aja ya, nak ada kau menyerupa Nabi Muhammad yang berkawin. Nang lain-lainnya kau disurupai. Ayo, sangguplah ketika itu kita menghadapi ini. Kuitan yang datang ini. Atau pengguruan yang kita cintai, atau ayang kita yang datang ya, coba tanya saja. Di dunia jatuh jurang juga dapat ayang lain. Asalnya kadang-kadang dari kita jemput juga dulu. Ya, sedikit ini ya, sekali. Iblis ini datang ke dunia. Maka kata si iblis nih yang menyerupa kuitan kita, menyerupa guru kita, hai anakku, datang aku kepadamu membawa minuman ini. Nah, isinya arak. Hendakkah engkau minum? Hendakkah? Padahal di waktu itu keadaan kita sakaratul maut itu begitu haus benar. Ya kajian Nabi nih, sabar tandanya di dunia ini dituntun makan. Lalu rasa karena mau tuh kadang mau ambil hausnya. Nah, cuma jurang alat oksidin mau minum toh segelas saja bisa hidup ya. Itu jadi mati minum oksidin segelas saja. Itu merasa katin waktu luruki nang setitik melonjol keluar apalagi segelas. Orang mati itu minum segelas banyak, hidup katanya mati. Itu jadi iblis tadi yang datang menyerupa tadi. Apalagi aku bawakan minuman. Tetapi iblis katakan olehmu dahulu, ucapkan dulu bahwa Allah Ta'ala itu baharu, Allah Ta'ala baharu kata qadim dan Nabi Muhammad itu dusta lagi bukan yang Nabi. Maka kita tatkala itu sangat dahsyat, padahal kita mengharapkan hausannya dibawakan banyu cuma mau bari asal katanya itu syaratnya. Ayo sama apa mengurang kadang mahrifat lawan Allah Ta'ala yang bujur-bujur yakin. Kan kita jangan dah
berat menaka ujian itu. Nah, penyaman UN tahu lah, ujian nasional biar dapat 5 lulus saja Allah. Nah, paling angkanya benar uyuh namanya dapat ijazah matematika 5 bahasa Indonesia 5 aja kurang lulus di sekolah. Gimana sekolah lain kira kawan nang sini paksa sekolah nang di bawah-bawah aja nang menerima nilai saya itu nah. Tapi kalau ujian ini ujian apa ya? Ujian kehidupan maknanya. Jadi sakaratil maut itu ujian dari kehidupan. Di waktu hidup kita kata apa kita lawan Allah Ta'ala. Bila kita lawan Allah Ta'ala kuat, makrifat kita, musyahadah kita, waktu itu Tuhan ada juga bantu juga kita. Nah, tapi kita larut juga lawan Tuhan, pecahan larut juga. Nyawa kalau dipadahi orang jadiin larut, ujar lah dipadahi orang jam keguruan tuh madahi nyawa larut, apalagi waktu sakaratil maut kena keguruan kan lagi kau madahi. Dan beberapa percobaan yang didatangkan pada kita itu maka hendaklah kita sabarkan serta jangan sekali-sekali kita dengar dan jangan kita ikuti akan pengajaran itu tadi. Dan jangan kita ambil akan minumannya yang itu diberikan kepada kita. Maka inilah hal orang yang sakaratil maut. Disunatkan membaca surah Yasin. Mau guru ngapain sakaratil maut? Nang ada sakaratil maut bagi hasilnya maksudnya. Lalu kita membantu sinang menghadapi sakaratil maut ini disuruh baca surah Yasin dengan bersuara di samping orang yang hendak sakaratil maut dan surah Ar-Ra'du tidak bersuara karena hikmah dari membaca surah Yasin adalah mengingatkan akan keadaan hari kebangkitan dan hari kiamat. Adapun surah Ar-Ra'd adalah memudahkan keluar rohnya. Jadi jangan ditinggalkan awal anak mati. Nah, dilapas di kamar dia akan sidin serongan situ. Kenapa? Nang bini takutan, nang anak takutan, mamarina takutan, minanto takutan, pewarangan takutan. Ya. Nauzubillah min dzalik. Konon uju urang lah kesabahari. Ada pang kuburan bergesak bila orang itu nah mati buatnya dalam kamar kuncinya kelapa aja lagi dia. Kelapa. Limbah bina adalah kelapa aja. Hanya dia dokter bergesak. Dan sudah ya. Orang Islam tuh harus minimal Yasin bilang Tuhan menjanjikan Tuhan. Yasin mengingatkan mati, surah Ar-Ra'd supaya rohnya itu mudah keluar. Karena terasa lalu akhirnya jangan sekarang terima. Hubay sedikit lagi sini. Kalau apa kita kemarin terlambat tuanya tenang aja. Tuan rumahnya belum datang. Hai sekalian saudara, jangan sekali-sekali didengar dan diingat akan pengajaran perkataan orang yang sesat lagi bid'ah. Dengarkan lah, kalau ada yang melajari nih. Katanya sakaratil maut yang kita lihat daripada cahaya jernih. Ada cahaya yang kita lihat kan aja. Dan jangan kita ikut pada ketika itu. Yaitu setengah mengatakan Nabi yang datang kepada kita waktu itu, maka sekalian perkataan itu sesat. Nah, berarti bila ada yang ngajak itu guru melajari bila sekali ngomong karena cahaya itu Nabi yang datang mustahil lain cuma jangan dia dapat sidin karena disembah itu dan salah dari karena jika salah membawa kepadanya akan menjadi kekafiran, maka berlindunglah kiranya kita daripada etikat yang sesat narat menambahi benarnya tadi. Nang iblis ini kita belum sangka lagi menghadapi nih dapatnya perkataan yang ini pulang
Bisikan ada bertanggung jawab misalnya terhadap kemahrifatan. Yang ada itu dalam pelajaran Allah nanti akan membantu hambanya yang dicintainya. Datang malaikat rahmat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Tuhan yang memeliharakan imannya dari. Jadi kalau Tuhan yang memeliharakan iman, seberapa besar pun iblis menggoda, harap Tuhan ke harap iblis. Orang dari itu ya. Harap Tuhan ke harap iblis ya. Jadi sebesar apapun godaan iblis, tapi kalau Tuhan yang menjagakan, memeliharakan, selesai. Ada artinya iblis. Datang malaikat rahmat, wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ujar malaikat rahmatku, jangan didengari. Itu adalah perkataan iblis laknatullah. Itulah orang yang mendapatkan rahmat dari Allah. Nah, mudah-mudahan nih, jadi berarti nyatakan mengalah kita belajar ilmu tauhid sampai kepada makam ma'rifat. Tujuan kita lain adalah gasan modal kita waktu sakaratil. Ada gasan cari kesugihan, nggak ada. Biar anda masalah suginya mana aja, sembahyang 5 waktu lah. Nah, itu bercari pas-pas, ya Allah, menabung aja sejuta sehari, sejuta sehari, sejuta. Masya Allah, mana sugi? Iyalah. Yang ngerasa ngalih dia sejuta sehari itu pasti dia menabung loh sejuta sehari. Insya Allah sebulan 30 juta bisa tuh. Ada duitnya. Itu bang kesah ya Allah. Jadi ini amalan ya, jarwah malik, amalan apa aja itu gasan sanggup mati. Itu ya. Kan zaman benar mau itu kada bisa gasan apa ada. Bila amalan ini dari sini gasan sanggup mati. Nah, itulah. Minta halal minta. Karena kita akan bahas lagi pada menyatakan wajib kita etikatkan bahwa Allah Ta'ala menjadikan sisa orang yang di dalam kubur. Nah, desa kubur ulang kita. Ini kisah sekaratil mautnya sudah Allah mati orang masuk kubur Allah. Nah, desa kuburnya aja bagaimana? Antara juga kalau sih kisahnya supaya tahu kita tak. Nah, minta halal minta ridha walaupun sebelum ulun akhiri Allah mohon karena sama-sama limba isannya kita ke rumah lah kita bersama-sama acara atasnya lah cucu keluar pulang saya kong jadi mudah-mudahan beberapa insya Allah kami pas tiap malam Kamis ini khususnya sebulan sekali mengamalkan baca menakib saya senang karena mulai 2 lembar dibaca tolong lah biar anak tepat dan aja ke rumah tiap malam Kamis Ta'ala minta ridha. Mungkin karena waktu sudah mungkin kamat aja lagi lah kamat aja sudah lewat ya. Karena sangat orang isa lawas saja sama sabila kita Ta'ala minta ridha walaupun minkum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman wa zidna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم